Dari desa-desa tempat keluarga-keluarga tidur berdesakan di sekitar ternak agar tidak mati kedinginan di malam hari, hingga kuil-kuil tempat gadis-gadis berusia 4 tahun dipuja sebagai dewi hidup dan tak boleh menyentuh tanah selama bertahun-tahun, hingga komunitas-komunitas yang telah mengembangkan paru-paru super untuk bertahan hidup di tempat dengan oksigen hanya separuh dari normal. Nepal adalah negara tempat kehidupan sehari-hari menantang batas-batas yang kita anggap mungkin. Di negara yang terletak di antara awan tertinggi di dunia dan lembah-lembah terdalam di Asia ini, lebih dari 30 juta orang telah belajar untuk hidup dalam kondisi yang membuat kelangsungan hidup dasar menjadi prestasi heroik bagi siapapun yang berada di luar negeri. Di mana para dewa berjalan di antara manusia. Di Nepal, batas antara yang ilahi dan duniawi kabur hingga lenyap sepenuhnya, menciptakan realitas di mana aktivitas paling duniawi pun diresapi makna spiritual, dan di mana para dewa tidak mendiami kuil-kuil yang jauh, melainkan benar-benar berjalan di jalanan, mewujud dalam diri anak-anak kecil yang kakinya tak pernah menyentuh tanah. Tradisi Kumari, Dewi Anak yang Hidup, mungkin merupakan contoh paling luar biasa tentang bagaimana spiritualitas Nepal mengubah kehidupan manusia biasa menjadi manifestasi ilahi. Di jantung kota Kathmandu, seorang gadis berusia antara 4 dan 12 tahun hidup menyendiri di sebuah istana abad ke-18 yang dihormati oleh ribuan umat sebagai inkarnasi hidup Dewi Durga. Anak ini yang dipilih melalui ritual rumit yang mencakup uji keberanian di hadapan kepala kerbau yang terpenggal dan tarian pria bertopeng, harus memenuhi 32 kriteria fisik khusus, mulai dari warna mata hingga bentuk giginya. Kehidupan Kumari dijalani dalam isolasi yang hampir total dari dunia luar. Kakinya tidak boleh menyentuh tanah karena dianggap mencemari kesucian ilahinya. Ketika ia harus bergerak, ia digendong oleh para pelayan atau diangkut dengan tandu hias. Pola makannya dikontrol ketat, aktivitasnya terbatas pada studi dasar dan ritual keagamaan, dan kontaknya dengan orang lain terbatas pada pertemuan seremonial di mana para penyembah bersujud di hadapannya untuk memohon berkah. Selama festival besar, seperti Indra Jatra, Kumari muncul dari istananya dengan kereta emas yang ditarik oleh para pria, memberkati orang banyak yang berbondong-bondong untuk melihat sekilas Dewi yang hidup. Para penyembahnya sangat percaya bahwa tatapan sekilas dari anak itu dapat menyembuhkan penyakit, menyelesaikan perselisihan keluarga, atau membawa kemakmuran. Beberapa orang melakukan perjalanan berhari-hari dari desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesempatan menerima tika merah yang dioleskan di dahi mereka oleh tangan mungil sang Dewi Cilik. Transisi kembali ke kehidupan normal ketika seorang gadis mencapai pubertas dan kehilangan status ilahinya merupakan hal yang traumatis dan kompleks. Para mantan Kumari telah menggambarkan kesulitan belajar berjalan normal setelah bertahun-tahun tanpa menyentuh tanah, kebingungan berinteraksi dengan teman sebaya setelah isolasi, dan tantangan psikologis beralih dari dipuja sebagai dewi menjadi remaja biasa dengan sedikit keterampilan sosial atau pendidikan untuk menavigasi dunia modern. Namun, Kumari hanyalah manifestasi paling nyata dari sistem keagamaan yang merasuki setiap aspek kehidupan Nepal. Di jalan-jalan kota atau desa manapun, merupakan hal yang umum untuk menemukan kuil-kuil kecil darurat di sekitar pohon-pohon suci, batu-batu berbentuk khusus, atau pertemuan sungai tempat para penyembah meletakkan persembahan harian. Ruang-ruang suci ini tidak terpisah dari kehidupan komersial atau perumahan, tetapi terintegrasi ke dalamnya sehingga mustahil untuk berjalan lebih dari beberapa meter tanpa menemukan beberapa pengingat fisik akan kehadiran ilahi. Ritual pagi di rumah-rumah Nepal dimulai sebelum fajar dengan upacara-upacara rumit yang dapat berlangsung berjam-jam. Para ibu rumah tangga bangun pukul 4 pagi untuk membersihkan dan menghias altar-altar rumah tangga kecil dengan bunga segar, dupa, dan makanan yang disiapkan khusus untuk para dewa. Setiap rumah memiliki beberapa kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ganesha untuk menghilangkan rintangan, Lakshmi untuk kemakmuran, Saraswati untuk pengetahuan, dan puluhan dewa-dewi lain yang lebih rendah yang mengawasi aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
Selama Festival Dashain, perayaan terpenting tahun ini yang dapat berlangsung hingga 15 hari, seluruh negeri menjadi hening karena keluarga-keluarga berkumpul untuk ritual yang menggabungkan unsur-unsur Hindu dan Buddha dengan tradisi animisme sebelumnya. Pengorbanan hewan dilakukan secara massal, dengan ribuan kerbau, kambing, dan ayam disembelih di kuil-kuil umum, sementara para penyembah mandi dengan darah sebagai metode pemurnian spiritual. Anak-anak berpartisipasi dalam ritual ini sejak bayi, belajar membedakan berbagai jenis persembahan yang sesuai untuk setiap dewa, mantra-mantra khusus yang harus dibacakan selama upacara, dan aturan-aturan kemurnian yang rumit yang menentukan siapa yang dapat menyentuh benda-benda suci mana dalam keadaan apa. Pada saat mereka mencapai usia remaja, mereka memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang praktik-praktik spiritual yang telah diwariskan secara lisan selama ribuan tahun.